Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Hilya baru kembali lagi untuk menyapa bunda-bunda di sana yang selama ini udah kangen mungkin ya ketemu sama kok Ibu Hilya nggak pernah nongol lagi. Ibu Hilya sekarang pengen sharing ini tentang kemarin anak-anak Hilya sama Felis bolak-balik konsultasi ke rumah sakit, ketemu sama dokter anak terkait sama Ibu Hilya itu ngelihat kurva pertumbuhannya itu melandai ya. Jadinya merasa kayak ada apa ya sama anak-anak gitu ya. Ternyata waktu posyandu itu disarankan untuk tes mantuk. Akhirnya ya aku lanjut tes mantuk tuh ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Tangerang gitu. Nah di situ kata dokternya ya udah Bu tes mantuk. Akhir itu setelah tes mantuk karena emang anak aku itu sama dokter yang pertama itu dibilangnya apa, Ibu anak ibu tuh udah termasuknya stunting karena status giginya kurang. Meskipun hasil mantuknya negatif tetap harus ronsen, tetap harus cek lab. Aku di situ udah sampai down banget sih ya, makanya nggak fokus ngapa-ngapain loh. Setelah aku ikutin prosedurnya udahlah aku ikutin ronsen dan segala macam. Bahkan sampai di saat itu aku udah dikasih anak-anak udah dikasih obat TB ya, padahal hasil ronsen belum dibaca sama dokternya. Nah merasa bahwa ada yang nggak beres gitu, kayaknya orang belum dibaca ronsen kok udah dikasih obat TB. Ya udahlah akhirnya Ibu Hilya memutuskan untuk pindah rumah sakit di dokter anak lain gitu kan, rumah sakit lain. Akhirnya udah kemarin alhamdulillah ketemu lagi dokter anak beda di rumah sakit yang lain juga, lebih dekat rumah. Dokter itu menjelaskan detail satu persatu kurva WHO bahwa setiap anak itu punya punya tren pertumbuhan yang berbeda gitu ya. Jadi belum tentu anak yang kelihatannya sehat, kurus itu beneran sehat, atau misalkan belum tentu anak yang kurus itu stunting gitu. Jadi kita harus lihat kurva pertumbuhan di buku KIA atau mungkin di aplikasi ya. Di aplikasi yang Primaku atau tentang anak itu ada, kita bisa masukin data pertumbuhan perkembangannya anak gitu. Jadi dokter anak itu bisa berbicara sesuai sama datanya anak sendiri-sendiri. Nah, alhamdulillah hasil dari observasi dokter untuk Hilya dan Felis ya bisa dilihat sesuai kurvanya WHO itu status giginya baik gitu ya. Aku pikir karena nih anak apa kurang gizi, apa takutnya ada infeksi apa gitu ya, berasa BB-nya seret. Ternyata memang status gizinya baik, baik. Kemudian berat badannya normal. Nah, cuman tinggi badannya itu bisa dibilang pendek gitu. Jadi masalahnya emang di tinggi badan. Nah, tinggi badan pendek itu karena apa? Karena ada dua faktor ya kata dokternya. Itu yang pertama itu karena FSS atau familial short stature. Jadi ikut genetik ibu. Kebetulan Ibu Hilya ini kan minimalis ya, mungkin turunnya ke anak gitu kalau genetik ya, meskipun bapaknya tinggi gitu. Jadi itu secara genetik. Dan yang kedua itu bisa jadi kelainan hormon gitu. Jadi ini masih diobservasi nih di antara dua ini ya, kemungkinan besarnya itu yang pertama karena familial short stature karena genetik. Jadi bukan karena kurang gizi atau maaf karena ada infeksi di badannya. Karena dokter aja tuh sebenarnya bisa ngelihat kalau anak yang udah kena infeksi misalkan itu ya, yang stunting atau yang TB itu udah kelihatan dari face mukanya atau dari kurvanya tuh udah jeleknya tuh anjlok banget gitu. Kalau secara ini Ibu Hilya lihat sih kurva pertumbuhannya itu sebenarnya ada kenaikan, cuman agak seret doang gitu, agak melandai aja gitu, nggak sampai jelek banget gitu. Kalau yang stunting atau misalkan TB itu yang udah jelek banget turun gitu. Itu sekedar sharing ya Bunda. Jadi sebenarnya nggak bisa kita lihat anak itu mencas ini anak itu kurang gizi, ini anak ini stunting, ini anak ini TB. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus konsultasikan ke dokter anak terkait. Jadi bisa dilihat bicara sesuai data dan faktanya gitu ya, nggak bisa ngambil kesimpulan sendiri gitu. Makanya ini option beberapa, ada misalkan dokter anak yang bicara ini, coba kita cari lagi dokter anak, bukannya untuk mencari perbandingan sih, bukan, tapi kita berbicara data dan fakta seperti itu. Jadi alhamdulillah
Elia Felis tidak ada infeksi dan sehat. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya bisa ngambil hikmah dari ceritanya Ibu Lia ini ya. Jadi mari kita terus membersamai anak supaya tumbuh kembangnya optimal sesuai usianya. Terima kasih, semoga bermanfaat sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.